Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Dodi Kusuma dari Shine Garden. Kok tahu kalau saya fotografer? Banyak melihat semuanya. Oke. Sebenarnya kenapa kok saya pindah ke tani ya? Biasanya sih pada dasarnya dari dulu itu memang saya senang yang hijau-hijau ya. Terutama kalau saya lagi traveling untuk fotografi keliling Indonesia, itu kan dari hutan ke hutan. Rasanya kalau 1 minggu tidak ngelihat hijau-hijau gitu tuh mata itu jadi lelah gitu. Nah di sini sebenarnya awalnya dulu hanya sekali waktu aja pada saat sela saya ngerawat tanaman apa, tapi lama-lama kok makin asik gitu loh. Nah, kebetulan pas kemarin masa pandemi itu totally nggak ada kegiatan kan, ya udah fokus ke tanaman, akhirnya kebablasan deh. Jadi senang. Kalau sebenarnya gini, kalau bonsai anggur ini sebenarnya atau mungkin tabula pot itu sebenarnya hanya untuk mensiasati bagi teman-teman atau kita yang tidak mempunyai lahan cukup, terutama di urban farming atau di dalam perkotaan ya. Kata rata-rata kan kita susah nih punya lahan yang luas untuk perkebunan atau untuk kebun gitu kan. Makanya kita siasati, tapi di balik itu kita masih seneng nih pengen punya tanaman, sekaligus barangkali di situ yang sekarang lagi tren itu selain kita hobi, kita juga dapat cuan dari situ kan. Nah, itu dengan lahan yang relatif kecil, itu dengan menggunakan tabula pot dan bonsai ini kita bisa menikmati 2 hal. Satu, yaitu bisa menikmati pohonnya, keindahannya, dan yang kedua bisa juga untuk cari tambahan. Tabula pot itu sekali lagi dari segi tempatnya yang tidak harus luas. Nah, yang kedua itu bisa kita taruh di sudut-sudut tertentu yang menurut kita menarik, dari estetikanya kita dapat. Hal yang ketiga, dari pot-pot ini relatif sebenarnya lebih cepat untuk kita jadikan duit ya. Terus yang keempat, itu tadi yang masalah perawatan. Sebenarnya kalau dibilang lebih mudah itu relatif, sebenarnya nggak juga lebih mudah, relatif lebih sulit untuk yang kecil ini. Karena apa? Karena medianya kan cuma sedikit nih, ya kan? Otomatis kita tuh harus benar-benar perhatikan untuk penyiramannya, jangan sampai telat. Jadi setiap hari harus ada penyiraman air, itu harus, karena medianya sangat kecil. Jadi seandainya udah kering, ya itu bahaya, itu bisa membuat tanaman lagi kemudian mati. Kalau untuk di pot tergantung cuaca. Kalau cuaca panas begini, idealnya sih 2 kali ya. Tapi kalau lagi musim hujan itu kadang-kadang sehari bisa 2 hari sekali bisa, kalau musim hujan ya, atau kalau lagi lembab gitu. Tapi kalau kondisi lagi panas begini ya sebaiknya sehari 2 kali seperti itu. Sebenarnya padahalnya sama, yaitu untuk harus poros. Poros itu artinya gampang pada saat disiram airnya itu air tidak mengenang. Jadi air harus keluar langsung. Nah itu syaratnya itu. Kemudian tentunya harus mengandung untuk material-material yang bisa mengikat unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Jadi poros bukan berarti poros benar-benar poros, karena kalau tidak bisa untuk mengikat nutrisi, ya itu juga akan buang-buang juga. Itu kan nutrisi akan terbuang aja gitu, tidak bisa mengikat di dalam media itu sendiri. Itu ada beberapa, jadi tidak harus, sebagai contoh, seandainya media kalau pengen poros saja semua pasir kan nggak bisa juga kan, harus dicampur dengan tanah yang relatif bisa mengikat adanya mineral-mineral dan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti itu. Jadi syaratnya itu dalam artian media itu harus gembur, subur, dan tentunya bebas penyakit.
Wuling New Almas RS Pro Hybrid yang saya pakai ini sangat membantu saya dari segi perjalanan. Fitur-fitur yang inovasi menurut saya sih membuat saya nyaman dan aman bepergian kemana-mana. Dengan teknologi mesin hybrid, saya tidak perlu khawatir lagi untuk takut kehabisan bensin, kemudian juga super irit, diajak perjalanan jauh oke, macet-macetan juga oke, apalagi kalau cuma dalam kota aja sih. Intinya sangat tangguh di segala medan. Mobil ini juga tetap memiliki fitur keren, yakni Advanced Drive Assistance System atau ADAS ya. Nah, yang unik sekali ada tambahan tadi, yaitu masalah voice command ya. Ini yang saya bilang tadi, smart car tadi itu tadi, bahwa kita diperbanyak, dimudahkan dengan fasilitas atau fitur-fitur yang ada di mobil Wuling ini. Halo Wuling. Halo. Bisa minta tolong buka sunroof? Oke, membuka sunroof. Kemudian ada juga nih yang menarik juga nih, kamera 360 derajat ya. Jadi kita kalau lagi di jalan raya pun kita tahu nih kiri kanan kita kondisinya bagaimana. Kemudian panoramic sunroof. Untuk tampilannya sih oke banget ya mobil ini. Kemudian dengan desain modern dan keunggulan di dalamnya, kita enak di dalam itu, merasa nyaman dan cukup lega. Pokoknya jos lah, mantul. Oh ya, hampir lupa ya. Ada pertimbangan lain ya yang saya punya untuk memilih mobil ini, karena dari segi harga ya tentunya kita tahu lah sangat kompetitif. Cuma dengan harga 400 jutaan nih, saya sudah bisa menikmati mobil yang menurut saya sangat inovatif ya untuk fitur mewahnya. Untuk konsep hybrid yang ditawarkan Wuling ini, yang menurut saya membuat saya menjadi lebih percaya diri, dan satu hal yang tentunya yang menjadi konsen saya yaitu untuk ramah lingkungan itu sendiri. Itu yang terpenting buat saya. Oke, salam hangat dari Shine Garden dan tetap hidup dalam menjaga lingkungan untuk tetap lestari.